Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita lagi berjumpa setiap Rabu jam 2 ya. Rabu jam 2 petang di bawah kelolaan Pusat Bahasa College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB Negara Brunei Darussalam, program tadabbur ayat-ayat dalam Al-Quran, dan kita masih melanjutkan perbincangan mengenai ayat kursi. Hari ini kita akan kemukakan hadis-hadis yang berhubung kait dengan ayat kursi. Nomor satu sekali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pada satu ketika pernah menanya sahabat senior, sahabat termasuk 10 besar di antara sahabat, Ubay bin Ka'ab yang diberi julukan Abul Munzir. Baginda bertanya, "Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, menurut pendapatmu apakah ayat Quran yang lebih hebat, yang paling hebat? Mula-mula kata Ubay, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tentulah Allah dan Rasul lebih tahu, katanya. Ini biasanya jawaban adabnya ya bersama Rasulullah, basa-basi bersama Rasulullah. Rasulullah tentu tahu bahwa Ubay mampu menjawab. Lalu ditanya lagi kali keduanya, "Ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, sebutkanlah apa ayat yang paling hebat di dalam Al-Quran, yang paling mulia. Katalah yang paling top. Kata Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya ayat kursi ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katanya mengusap dadanya karena bersyukur, karena gembira. Liyahnikal ilmu ya Abul Munzir, katanya. Bahagialah kamu dengan ilmu yang demikian hebat. Artinya Rasulullah mendoakan dan menyanjungnya. Itu satu hadis yang menyatakan hebatnya ayat kursi. Ayat yang paling hebat dalam Quran. Kemudian hadis kedua, masih hadis sahih ya. Hadis yang berkenaan dengan kisah Abu Hurairah yang disuruh oleh baginda Rasulullah menjaga harta zakat. Pesan Rasulullah, jangan dikasih harta ini tanpa kebenaran, tanpa dibenarkan. Kalau Rasulullah tidak membenarkan, jangan dikasih sama siapa. Lalu menurut ceritanya, datanglah setan iblis malam hari menyamar seperti manusia yang kesusahan, yang kelaparan, mengemis untuk diberi sedikit makanan. Terpaksa jugalah dikasih oleh Abu Hurairah. Cerita ini berlalu 3 malam berturut-turut. Pendek ceritanya, malam ketiga, malam terakhir sekali iblis mengatakan kepada Abu Hurairah, katanya, kalau begitu engkau telah melayan aku selama ini 3 malam, saya ingin membalas budi lah. Nah, iblis pun ada membalas budi juga ya. Kira-kira begitulah maksudnya. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Biarlah aku mengajarmu beberapa bacaan yang sungguh bermanfaat untukmu. Lalu ditanya oleh Abu Hurairah, mahunna, apa ayatnya itu? Apa tipnya? Dia akan memberi tip. Kata iblis, iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, katanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah
sampai akhir hayat. Ini pesan iblis. Fa innaka lan yazal 'alaika minallahi hafiz. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, engkau akan dijaga Allah. Engkau berada dalam penjagaan Allah. Wala yakrubaka syaitanun hatta tusbih. Tidak berani setan mengacaumu. Allah akan menjaga dan setan tidak akan mengacau. Kata iblis sendiri. Pada mulanya Abu Hurairah tidak tahu yang orang ini iblis. Lalu di siang harinya berceritalah kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW meyakinkan katanya itulah iblis yang datang itu sebenarnya iblis. Cakapnya itu betul. Katanya qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ngomongnya tepat betul, tapi itu pendusta. Dan kali ini cakapnya betul. Lalu sahabat pun mengamalkan membaca ayat kursi setiap mau tidur. Jadi sangat bagus sekali lah di zaman sekarang ya. Dan setiap zaman sebenarnya. Apalagi kita masih berhadapan dengan COVID-19, COVID-19. Sama-samalah dibaca ayat kursi. Dengan niat mendapat penjagaan Allah dari gangguan makhluk. Khususnya gangguan setan iblis. Karena setan iblis malam hari bertungkus lumus mengganggu manusia. Tujuannya apa? Supaya tidak tahajud. Supaya tidak ke masjid. Supaya tidak bangun beristighfar di waktu sahur. Apalagi kita sudah berada di 9 bulan Syawal ya. Tanggal 9 atau 9 hari bulan Syawal. 20 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Patutnya kita giatlah mengamalkan amalan seperti ini. Sehingga pada bulan Ramadan dan bulan seterusnya nanti kita terselamat dari gangguan iblis di malam hari. Betapa ruginya usia manusia ya. Bayangkan. Kalau orang itu tidur 6 jam satu malam. Atau 6 jam sehari semalam. Bahkan ada yang tidur 8 jam. Kalau orang itu tidur 8 jam. Dan dia miss sholat berjamaah. Miss sholat tahajud. Miss istighfar di waktu sahur. Subhanallah. Tidurnya tidak ada kualitinya. Tak ada kualitas ya. Kalau dia tidur 8 jam semalam tanpa ada nilai pada sisi Allah. Berarti dia sepertiga usianya tidur. Kalau usianya 60 tahun, kalau dia tidur 8 jam semalam, berarti 20 tahun tidur. Kalau dia tidur 6 jam, satu hari satu malam, kemudian tidak ada tahajud, tidak ada sholat di awal waktu, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada istighfar di waktu sahur, tidurnya tidur biasa saja, adat. Kalau 6 jam tidurnya satu hari satu malam, berarti kalau usianya 60 tahun, 15 tahun tidur, tidak ada nilai. La ilaha illallah. Kalau kita tidur dengan niat, ingin bangun di awal waktu, ingin sholat tahajud, ingin sholat berjamaah di rumah Allah, sholat subuh di awal waktu, tanpa masbuk, sholat di awal waktu bersama imam, takbir bersama imam, bukan masbuk, orang itu akan diberi nilai setiap malam dia tidur 6 jam, 7 jam, 8 jam, nilainya seperti berqiyamul lail penuh. Subhanallah. Alangkah perlunya kita menghayati hadis Abu Hurairah tadi yang ceritanya bersama setan iblis. Sama-samalah kita renungkan ya. Bayangkan berapa jam kita tidur. Coba bandingkan dengan berapa usianya. Sudah disebutkan tadi. Kalau tidurnya 8 jam, kalau usianya 60 tahun berarti sepertiga dari 60-20 tahun tidur. Kalau tidurnya 6 jam, berarti seperempat dari usianya, berarti 15 tahun dia tidur. Subhanallah. Belum lagi masa yang lain lagi ya. Baik, sekarang hadis ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Nasai, tapi katanya sesuai dengan syartil Bukhari. Katanya apa? Ini berkenaan dengan salat fardu. Man qara ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'uhu dukhulul jannah illa an yamut. Artinya apa? Siapa yang tekun membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, berarti 5 kali sehari semalam ya.
surga jadi miliknya. Sebaik dia mati, sebaik dia meninggal dunia, dia layak mendapat jannah. Subhanallah. Ini bukan penjagaan daripada COVID saja lagi ya. Terselamat daripada siksaan neraka. COVID ini dibandingkan dengan siksaan neraka dibandingkan dengan COVID, mana banding ya? Kita sibuk-sibuk memikirkan macam mana nak selamat daripada wabak COVID-19. Memang betul. Memang wajib kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Tapi jangan lupa terselamat juga nanti di sana dari azab neraka. Pendekatannya hanya membaca ayat kursi setiap kali salat fardu. Subhanallah. Kalau boleh saat kita baca ayat kursi, kita lihat juga lah maknanya, terjemahannya ya. Hadis yang keempat, hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sejalan juga dengan hadis nomor 3 tadi berkenaan dengan bacaan ayat kursi sesudah salat fardu. Di sini baginda berpesan, man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatil maktubah, man qara ayatal kursi fi duburi as-salatil maktubah kana fi zimmatillah illa salatil ukhra. Siapa yang baca ayat kursi di setiap penghujung salat fardu, dia akan dijaga Allah sampai salat fardu berikutnya. Subhanallah. Jadi membaca ayat kursi sesudah salat fardu melayakkan kita meraih jannah biiznillah, dan kita akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata ulama yang banyak membicarakan hadis-hadis seperti ini tentang fadailul amal, perkara ini karena diniatkan, karena berniat. Kenapa baca ayat kursi sesudah salat? Saya ingin jannah seperti yang dijanjikan dalam hadis. Kenapa baca ayat kursi? Saya ingin selamat daripada COVID-19. Ini protokol dari langit, protokol ketuhanan, protokol kesehatan, SOP dari langit. Kita perlu mengamalkan SOP dari Kementerian Kesehatan, dan jangan lupa juga SOP dari pencipta dan pengatur langit dan bumi. Yang mengaturkan langit dan bumi yang disampaikan melalui hadis Rasulullah SAW sebagai Nabi Muhammad penyambung lidah dari pencipta langit dan bumi, menyampaikan mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hebatnya ayat kursi ya. Hebatnya ayat kursi. Dalam pada itu, sebelum ini jangan lupa kalau kita merujuk kepada amalan Rasulullah SAW dan para sahabat, dan amalan yang diajarkan oleh baginda kepada putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah mengajarkan supaya Fatimah membaca Yahya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Rujuk semula ya. Dan baginda sendiri membaca Yahya qayyum, Yahya qayyum, Yahya qayyum dalam sujud saat-saat genting, saat-saat terdesak. Jadi kita boleh dikatakan 24 jam sekarang merasa terdesak dengan wabak COVID-19 ini ya. Patutlah kita amalkan. Kita baca dalam sujud salat sunat, sujud salat fardu. Kemudian kita jadikan juga wirid. Karena menurut orang-orang saleh memang sangat berkesan sekali wirid ini, sama ada dibaca selengkapnya apa yang diajarkan oleh baginda kepada putrinya Fatimah. Ya qayyum rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in, ataupun paling kurang ya qayyum rahmatika astaghis, ya qayyum rahmatika astaghis, ya Allah yang bersifat al-hayyul qayyum, rahmatmu lah yang kuharapkan, lindungilah aku, itu maksudnya. Ataupun paling kurang 2 patah perkataan saja, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, banyak-banyak dibaca ya, dengan niat kita menyerahkan perihal kita kepada Allah yang menjaga langit dan bumi. Tuhan yang mengatur, yang menjaga langit dan bumi, menjaga orang yang sehat, menjaga orang yang sakit. Wa iza maridtu fa huwa yashfin.
Kalau orang itu sakit, Allah juga yang beri kesembuhan. Jadi jangan lupa kita membaca ayat-ayat ini yang sudah teruji ya, yang sudah teruji mujarab, sudah teruji keberkesanannya. Jangan lupa baca, kalau boleh kata ulama, dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Nah, ada orang saleh mencoba paling kurang 1001 hari. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu Qayyum. Bukan saja lagi katanya orang itu terhindar daripada wabak dan penyakit, malah segala urusannya diurus Allah dengan baik. Karena saat kita membaca Ya Hayyu Qayyum dengan niat supaya kita dijaga Allah, bukan saja terselamat daripada wabak dan penyakit, kita terhindar daripada gejala-gejala kedosaan, gejala-gejala kemaksiatan, dan kita akan dijaga Allah dengan baik. Insya Allah iman selalu meningkat, ilmu selalu bertambah, keyakinan selalu menguat ya, semakin kuat. Mudah-mudahan menjadi amalan ya, menjadi amalan kita. Subhanallah. Dalam pada itu jangan juga lupa saat kita membaca ayat kursi secara lengkap sampai kepada wahwal aliyul azim, dari awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai kepada akhir wahwal aliyul azim. Jangan lupa juga hadis Nabi yang berkenaan dengan fadilat membaca huruf Al-Quran, bahwa nilai membaca Quran dinilai per huruf. Mutu membaca Quran dinilai per huruf, satu huruf satu kebajikan 10 nilainya. Jadi menurut ulama yang coba menghitung jumlah ayat kursi, jumlah hurufnya katanya 170. Jadi dalam semenit dengan kecepatan yang sederhana, kita boleh membacakan, kita mampu membacanya 2 kali per menit. Jadi kalau 5 menit berarti 10 kali. Kalau 10 kali, kalau satu hurufnya 10 dan jumlah ayat kursi 170, berarti 17.000 nilainya. Ini memang disuruh diniatkan menurut ulama. Jangan beramal tanpa ilmu dan tanpa niat. Kita kena berniat. Karena di dalam Quran dijanjikan, dalam hadis juga dijanjikan, katanya dalam Quran katanya wallahu dzul fadlil azim, limpah kurnia Allah itu sangat luas sekali. Dalam hadis juga dikatakan subhanallah. Dalam pada itu karena ada hubungannya juga dengan akhir suratul Baqarah, kalau kita membaca di malam hari, alangkah baiknya kalau kita cantumkan bersama amanah Rasulu. Kita baca ayat kursi, kemudian kita baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah, karena saling menguatkan. Di sana juga kita dijanjikan, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah di malam hari, katanya insya Allah Allah akan melindunginya. Alangkah baiknya kalau kita mengamalkan pertahanan-pertahanan yang dijanjikan di dalam Islam, yang merupakan protokol kesehatan yang diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diamalkan oleh ulama. Tentu baik sekali ya. Jadi sama ada kita baca sesudah maghrib, seperti mana diamalkan oleh kebanyakan orang saleh, waktu mereka berwirid lepas salat, sesudah salat mereka membaca ayat kursi, membaca amanah Rasul. Ini cantik, sangat cantik sekali. Ataupun dibaca dalam salat, jadikan ayat. Kita salat sunat contohnya sesudah maghrib, apa salahnya kalau kita baca rakaat pertama contohnya ayat kursi, kemudian sesudahnya kita baca amanah Rasul, ataupun waktu kita sholat malam, ataupun waktu sembahyang sesudah sholat fardhu isya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Mudah-mudahan semakin meningkat amalan kita menjelang bulan Ramadan ini. Pada bulan Syawal ini, nanti di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi untuk mencapai nilai saum, nilai ibadah puasa yang maksimum insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.